Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back with Semanda Podcast. Pada kesempatan kali ini Semanda Podcast punya tampilan terbaru di mana yang duduk sebagai host di Semanda Podcast kali ini adalah alumni SMA Negeri 2 Demak bersama dengan saya Alivia Rahmadiana Putri dan Bu Ayu selaku guru ekstra tari SMA Negeri 2 Demak. Halo Bu Ayu. Halo. Nah, apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah baik sekali. Oke, nah ini saya mau tanya-tanya nih tentang tari. Oke. Apa sih menurut Bu Ayu definisi dari seni tari itu? Seni tari itu suatu gerak yang mempunyai makna, gerak yang mempunyai keindahan, estetis, ya seperti itulah. Jadi dapat disimpulkan kalau setiap gerakan di seni tari itu punya maknanya. Ya pastinya. Nah, itu ada aturannya nggak sih Bu kalau di seni tari? Kayak tangannya tuh ke atas tuh artinya apa? Kita mukel kayak gitu ya Bu? Itu ada artinya apa nggak sih? Kalau aturan itu sesuai dengan ekspresi kita ya. Kalau seandainya kita mau ekspresinya seperti pengen menceritakan apa, nah itu nanti bisa dimaknai seperti itu ya. Misalkan kita mau menarikan burung, otomatis kalau kita menarikan burung kan ada gerakan di mana burung itu terbang. Yeah. Nah, kalau kita ada gerakan terbang, ditarikan, dibuat gerakan tari, nah kita membuat gerakan yang indah. Yeah. Dengan tangan yang seperti bagaimanakah? Seperti burung kayak gitu ya. Seperti burung di mana terbang, tapi dengan gerakan yang cantik, gerakan yang estetis, gerakan yang memberikan makna di mana itu terbang seperti itu. Iya. Bu Ayu ini dulu sekolah di sih dari SD atau dari mana? Yang kuliah. Yang kuliah Bu Ayu di UNES. Oh, UNES. Dulunya, iya. Seni tari gitu ya. Pendidikan seni tari. Beda ya, seni tari sama pendidikan seni tari itu beda. Iya. Kalau seni tari itu kan seniman ya. Yeah. Nah, kalau seni tari aja seniman kayak gitu. Kalau ada pendidikannya itu di mana itu menjurunya ke mendidik di mana untuk seni tari kayak gitu. Nah Bu Ayu itu emang dari hati atau ada dorongan dari orang lain untuk menggeluti seni tari itu? Pastinya itu ya dari hati, dari dorongan juga. Karena orang tua itu juga penting ya kan. Nah, restu orang tua begitupun ya, dengan Alivia ya enggak sih? Semuanya dari prestasi kamu ya kan? Itu juga dari dukungan orang tua ya enggak? Ya. Emang doa yang paling manjur itu doa orang tua deh. Pastinya. Kalau Bu Ayu itu udah suka seni tari itu dari apa? TK, SD mungkin? Dari kecil ya. Dari kecil itu dulu Bu Ayu tuh ingat sekali waktu itu di desanya Bu Ayu itu ada orang yang tersohor, ya kan, ada orang yang punya itu nanggap corone mbiyen ki nanggap gitu kan. nanggap wayang. Iya. Wayang itu kan dulu kan bagus sekali, ibaratnya saya melihat wow cantik sekali, dandan seperti ini seperti itu ya kan, cantik banget. Nah, itu saya tontonin ibu saya seperti itu. Nah, kok bagus sekali ya, ada tariannya, lemah gemulai, bagus, pokoknya bagus kan. Nah, mulai dari situ Bu Ayu mengenal yang namanya seni tari. Bu Ayu langsung seneng kayak gitu loh ya. Berarti falling in love-nya karena nonton wayang. Wayang orang dulu ada wayang orang ya. Ketoprak kan? Bukan wayang orang, wayang orang itu waktu itu anaknya kan apa ya, dulunya itu ada istilah kapet pancuran kayak gitu loh. Apa itu, Bu? Nah, itu ada ontang-anting namanya. Ontang-anting dimana kalau misalkan anaknya perempuan semua, 2 perempuan semua atau Pandawa 5 itu kan pasti ada di ontang-antingnya. Istilah gitu. Wah, anak-anak zaman sekarang tuh kayak kalau kata-kata kayak gitu asing banget ya sih. Padahal itu dulu sangat-sangat sakral. Iya. Jadi Bu Ayu itu udah seneng dari lama, terus mulai gabung di tari. Kalau kecil kan biasanya kan kita ikut di ekstra terus atau kita ikut di sanggar tuh. Bu Ayu sendiri tuh gimana? Enggak sih, kalau dulu Bu Ayu SMP tuh ikut ekstra memang. Ikut ekstra. SMP-nya SMP mana Bu? Dulu SMP Negeri 5 Demak. Alumni SMP Negeri 5 Demak. Ya. Bu Ayu tuh dari desa
Desa Cabian. Dekat lah ya. Berarti udah seneng dari kecil, terus ditambah ikut ekstra di SMP 5, ya. Terus SMA-nya itu dulu nggak ada ekstra tari. Belum ada berarti. Tapi dulu itu SMA dulu, anak-anak SMA dulu itu bisa mengembangkan sendiri. Nah, waktu itu kan menggebu-gebu kita itu menggebu-gebu itu angkatan Bu Ayu itu ada teman-temannya, yuk ini ada lomba dance nya, ada lomba dance sama ada basketnya kan itu untuk mengiringi basketnya waktu itu, tapi tetap ada juaranya waktu itu di SMA-nya Bu Ayu. Alhamdulillah kita bergerak untuk ke sana, kita semangat sama-sama, itu nggak ada yang ngajarin, itu kita ajaran sendiri. Mandiri. Iya, mandiri. Keren. Kalau sekarang kan kalau nggak ayo kayak gitu kan nggak ada yang mau ikut. Nah, kalau nggak dipaksa-paksa. Inisiatif. Kalau dulu itu beda, Bu Ayu itu dulu waktu itu semangat sendiri, apa sendiri, biaya sendiri, pokoknya kayak gitu, nggak melibatkan guru-guru, enggak kayak gitu. Cuman kita waktu itu kan temennya Bu Ayu itu ada OSIS ya, ada ketua OSISnya. Nah, ketua OSISnya itu mungkin ada inisiatif di mana itu, Bu, minta dorongan, minta dukungan kayak gitu. Alhamdulillah kita menyabet juara 2, menyabet juara 1 waktu itu. Nah, itu di Kudus waktu itu. Oh, di Kudus. Ya. Berarti lingkupnya satu provinsi apa? Nah, gini, waktu itu kan Bu Ayu sekolah di SMA Negeri 1 Karanganyar. Nah, itu kan dekatnya sama Kudus kan. Nah, jadinya lombanya ke Kudus. Kayak gitu. Iya. Wah, keren banget. Inisiatif terus berbuah juara 2. Berarti itu Karesidenan ya, Bu? Iya, Karesidenan Pati. Oh, Karesidenan. Yes. Keren banget ya. Ini soalnya itu kan kalau misal ada pelatih itu ya kita katakanlah udah ada yang ngarahin gitu gerakan-gerakannya itu. Tapi ini itu enggak. Kita latihan sendiri. Ya. Zaman dulu mungkin belum ada YouTube atau udah ada, Bu? Ada. Jadi lihat YouTube gitu. Iya, itu waktu itu kan Bu Ayu kan nggak punya laptop ya. Yang punya laptop itu yaitu ketua OSIS-nya itu punya bukan laptop tapi notebook. Terus beli paketannya pakai apa? Pakai modem. Dulu modem ya kan? Iya, ada. Bukan pakatan sekarang ada voucher dan lain sebagainya. Sekarang pokoknya mudah sekali. Kalau dulu sesusah itu, tapi itu kita bisa. Wah, gitu. Keren banget. Terus ini sebagai guru ekstra tari di SMA Negeri 2 Demak, apa sih keluh kesah dari Bu Ayu sendiri tentang ekstra tari SMA Negeri 2 Demak? Kan kemarin tuh sempat ada pandemi dan pasti terkendala untuk beberapa pementasannya. Nah, apa sih keluh kesah dari Bu Ayu selama jadi guru ekstra tari di sini? Kalau keluh kesahnya itu kurang itu ya. Tapi Bu Ayu itu agak kesahnya itu di mana Bu Ayu kan di pelajaran seni budaya kan tidak ada seni tari. Nah, jadinya Bu Ayu kurang bisa mengerti anak-anak kayak gitu loh. Nah, jadi hanya kita bisa mengumumkan bahwa di ekstra tari Semanda ada ekstra tarinya, tapi nanti kumpul. Hanya mengumumkan saja kayak gitu loh. Terus nanti kumpul kan tidak melihat secara pembelajaran kayak gitu kan. Nah, berarti tergantung siapa yang minat gitu ya, Bu? Tergantung siapa yang minat. Habis itu pertamanan banyak. Banyak. Tapi lama-kelamaan hilang. wajar. Hasil ya udah kayak gitu. Lama-kelamaan ya udah tinggal segitu doang. Tinggal setengah tarian, dapat setengah tarian misalkan ya, setengah tarian itu udah paling 1, 2 kayak gitu. Lalu untuk pementasan kemarin kan sempat itu di-upload di YouTube SMA Negeri 2 Demak, ada HUT. Nah, itu dari anak-anak yang menampilkan seni tari itu diajari Bu Ayu atau mereka sendiri yang nampilin, nih Bu saya bisa kayak gitu? Yang tampil selain saya. Selain kamu, yang mana? Yang Kurniawan itu? Iya, kan ada barongan, ada kalau yang dance itu dari anaknya, anaknya sendiri ya sebenarnya. Tapi tetap Bu Ayu bimbing karena kan melihat gerakannya bagaimana. Kalau misalkan gerakannya
kurang sopan lah atau kurang apalah, kurang energik lah. Nah, itu baru Bu Ayu benarkan kayak gitu. Kalau yang saya kemarin tuh kan tari buat FLS 2N Bu ya. Tari ya. satu minggu musiknya belum siap, terus Ya, kita Hamin 3 ya. Iya, Hamin 3 baru jadi. Rekamannya sore, pagi masih latihan. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Ya, pengalaman lah ya. Karena itu kan langsung ke provinsi ya waktu itu ya kita ya. 1 minggu. Tapi alhamdulillah kamunya bisa diajak Bu Ayu. Alhamdulillah. Bu Ayunya juga membimbingnya powernya dapat banget kok. Itu masih kurang menurut Bu Ayu. Menurut Bu Ayu itu masih kurang. Saya juga mungkin masih kurang puas pokoknya lah. Kayak gitu. Terus Bu Ayu, mengenai seni tari, sebetulnya gimana sih? Itu kan ada banyak ya kayak tipe-tipe orang. Ada yang suka di akademik, ada yang suka di non akademik. Nah, pesan nih buat teman-teman yang lebih suka di non akademik kayak seni tari, terus seni musik kayak gitu. Apa sih pesan-pesan buat teman-teman? Ya. Kan Bu Ayu sendiri juga suka praktek kan, berarti kalau suka seni tari. Nah, ya gitu. Dulunya Bu Ayu itu sekolah itu memang sukanya praktek. Ya, kalau misalkan pelajaran biologi ya sukanya praktek. Waktu itu kan ada apa namanya pakai mikroskop mikroskop ya. Nah, mikroskop yang buat laptop. Nah, kayak gitu. Itu berarti kayak gitu. Terus habis itu olahraga ya kan. Suka olahraga Bu? Suka banget itu, terutama Bu Ayu volley. Astagfirullah, saya gak suka olahraga. Suka banget Bu Ayu. Bu Ayu dulu sukanya volley tapi pokoknya suka praktek lah pokoknya. Cewek kuat. Ya sesuai dengan kata hati orang kan punya beda-beda ya, punya kekurangannya, punya kelebihan kayak gitu. Yang tahu ya dirinya sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalkan punya keterampilan ya suka praktek seperti Bu Ayu ya oke lah, boleh mengambil yang mana ya kan. Kalau Bu Ayu sih waktu itu suka dengan seni tari memang dari awal dia suka praktek. Waktu itu peluangnya memang di seni tari kayak gitu. Nah, dan Bu Ayu alhamdulillah ya waktu itu juara kan, juara. Dan Bu Ayu waktu itu mengambil kuliah di UNES olahraga sama seni tari. Pilihan pertamanya olahraga. Iya, pilihan pertama olahraga, pilihan kedua itu seni tari. Ya. SNMPTN berarti. Iya, SNPTN waktu itu. Alhamdulillahnya bisa masuk semuanya. Pakai portofolio semua dong. Iya, itu praktek semua. Berarti Bu Ayu tuh buat video. Iya. Tentang olahraga, terus tari. Jadi olahraga itu praktek juga. Itu ada sit up, ada push up, ada lempar jauh, ada lari berapa meter kayak gitu, berapa kilo kayak gitu. Terus kalau seni tarinya buat video. Nah, waktu itu milih video gerakan dasar atau udah jadi langsung? Udah jadi. Oh, bikin sendiri. Bikin sendiri, iya. Wih. Antara dance sama dance. Jadi ada dua itu, dance sama tari tradisional. Waktu ada dua itu waktu itu. Ingat Bu Ayu ada dua. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya itu aja. Berarti kalau di UNES itu kalau kita masuk di pendidikan seni tari itu udah ada dua pilihan atau kita mempelajari semua kayak dari tari tradisional sama modern? Semuanya. Dari modern, dari mancanegara, tradisional. Oh, kayak gitu ya. Semuanya diajarkan di situ. Berarti untuk teman-teman yang mungkin merasa akademiknya kayak nggak begitu minat kayak Bu Ayu gitu kan, berarti lebih minat ke praktek. Berarti harus fokus ke hal yang diminati dan udah jadi skill terus diasah gitu ya Bu ya. Gitu. Terus tentang harapan. Terus kan kita kan punya planning buat ke depan. Nah, harapan dari Bu Ayu, dari diri Bu Ayu untuk berkontribusi secara langsung di seni tari itu apa Bu? Harapannya Bu Ayu di mana ini? Di mana dulu? SMA, di rumah boleh, kabupaten, provinsi, nasional.
Oke, harapannya Bu Ayu itu kalau di SMA 2 harapannya ya bisa memberikan suatu kebanggaan di SMA 2 pastinya. Pengen sekali harapannya Bu Ayu itu FLS2N bisa juara pastinya ya. FLS2N Festival Lomba Seni. Yes. Tapi ini kan nanti mau ada FLS2N lagi Ada, tuh. iya. Udah dipilih orangnya, Bu. Tadi baru tadi. baru Wah. ya. Baru mencari-cari tadi, coba Bu Ayu melihat beberapa anak, langsung saya ambil, langsung saya berikan tantangan kayak gitu. Nah, Dapat itu Belum anaknya sih. dari mana, Bu? Kan nggak mungkin dapat itu nah di WA atau begini, tadi kan ada itu toh persiapan iring-iringan untuk Kusumo besok tanggal 10 ya. Kayaknya tanggal 10, ya. buat Idul Adha. Iya, kamu kan juga ikut. Saya nggak tahu kalau tadi teman saya dipanggil tuh buat seleksi. Jadi kayak ya ngapain? Oh, iya Terus itu dong. terus tiba-tiba Bu Ayu, "Loh Bu, ini mau ada FLS2N." Iya, lah orangnya siapa? Lah ini. Lah kapan seleksinya? Nggak tahu saya. Nah, begitulah Bu Ayu. Deadliner. Terus ngomongin deadliner kemarin itu Instagram SMA Negeri 2 Demak sempat post video tari yang ada barungan. Nah, itu tuh acara apa, Bu? TikTok. Oh, lomba TikTok. Apa? Lomba. Diadakan oleh Di sub. Bisub. Itu kapan, Bu? Saya bolak-balik ke SMA tuh saya nggak pernah tahu ada Jadi acaranya itu gitu. memang mendadak, no. Memang mendadak, di mana itu malamnya Bu Ayu itu dikasih tahu sama Waka Kesiswaan Bu Eni Sundari SMA 2 Demak. Bu Ayu besok ada lomba TikTok. Ini udah ada anaknya. Hah? Oke Bu, gak apa-apa. Nah itu Bu Ayu tuh planningnya. Jadi berarti habis untuk Kusumo ini nanti Bu Ayu ke TikTok. Iya. Nah habis itu FLS2N. Iya. Bu Ayu udah rencana seperti itu. Tiba-tiba pagi-paginya terus diketemuin sama Bu Kartika. Mbak Ayu nanti itu ya apa namanya buat tari kreasi untuk TikTok. Gini. Nah habis itu langsung nanti sore tag. Hah? Nanti sore. Bener. Langsung Bu Ayu langsung ngejar sama Bu Yogi kan. Nah, Iya. gitu. Udah langsung buat gerakan. Habis itu diajarkan sama anaknya sampai roknya Bu Ayu itu sobek. SMA Negeri 2 Demak ini perjuangan banget. Ya tapi ya begitulah. Berarti Ya, nggak ada satu hari dong persiapannya? Gak ada Berapa satu jam? Paling berapa ya, dari jam 9 sampai jam berapa? Sampai jam 3. 6 jam doang. Itu kan belum make up. Belum. Kan Belum ya make up. itu make upnya kan jam 3. Oh. Habis sholat asar, make Terus up. ke habis pendopo itu ya, Bu? Seru Ada deh, Bu. berapa tek? Berapa Seru banyak? deh, Bu. Seru. Tantangan ya, Bu. Tantangan. Ya capek sekali lah. Capek Nggak tapi seru kan? Karena kan udah suka seni tari. Kalau nggak suka mau perencanaan kayak gimana tetap nggak suka. Iyalah. Keren banget. Jadi malam udah baru dikasih tahu, pagi, sore terus tag. Oke. Harus didekor. Oke, terima kasih buat Bu Ayu selaku guru ekstra tari di SMA Negeri 2 Demak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, siap deh, Bu? Insya Allah. Insya Allah ya. Oke, terima kasih untuk semua. Sekian podcast dari saya dan Bu Ayu. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.